Saudara, pagi ini Abuna akan berbagi firman Tuhan tentang Daud. Dan kita semua tahu siapa Daud. Dia adalah satu pribadi yang memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Kita perlu belajar dari kehidupan orang seperti ini. Kita tetap berbeda dengan Daud, tapi kita bisa belajar cara dia terhubung dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Suatu kali Daud berurusan dengan Tuhan karena dia melakukan satu pelanggaran. Pelanggaran itu adalah dia menghitung rakyatnya. Lebih spesifiknya, dia menghitung tentaranya. Kenapa? Karena dia mau memperlihatkan, ini loh aku. Orang hebat, kerajaan hebat. Memang di masa pemerintahan Daud itu, segala pencapaian-pencapaian di dalam kerajaan itu lebih cepat dibanding apa yang dicapai oleh Saul. Ingat, di dalam kerajaan Israel kuno, ada 3 dinasti yang kita sebut sebagai monarki. Yang pertama kerajaan Saul, lalu diteruskan oleh Daud, dan puncaknya kejayaannya di zaman Salomo. Wah, Israel memiliki wilayah yang begitu luas, kemakmuran terjadi di mana-mana, dan orang-orang itu mengalami satu situasi yang benar-benar berbeda dari angkatan sebelumnya. Monarki yang kedua adalah Daud. Kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal 24. Buka Alkitab saudara, 2 Samuel pasal 24. Kita akan belajar bersama-sama apa sih yang terjadi sehingga Elohim menghukum Daud atas pelanggarannya, menghitung jumlah penduduknya. Spesifiknya menghitung jumlah tentaranya. Kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jelajahilah seluruh dari Dan sampai Berseba. Pendaftaran supaya aku tahu jumlah mereka. Ini alasannya. Nah, kita baca yang ketiga. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Atas perintah raja, mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada berapa? 500.000. Ini bagian yang pertama yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih yang salah kalau menghitung penduduk? Sensus. Di zaman Musa, sebelum mereka berangkat menuju gurun, mereka disensus. Pada saat mereka memasuki tanah Kanaan, mereka juga disensus. Ini warisan leluhur. Apa yang salah? Kita tentu bertanya, kenapa hanya urusan sensus? Daud berurusan dengan Elohim, dia dihukum. Pertama, kita melihat motivasi di balik ini.
Apa yang menjadi motivasi di balik ini adalah di dalam ayat yang kedua tadi. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Supaya aku tahu jumlah mereka. Saudara, ini bicara mengenai satu angkatan yang akan membuat Daud bisa bermegah. Angkatan ini berbicara mengenai komposisi tentara yang dia miliki sebagai raja yang memang terkuat di kawasan itu. Ini yang disebut dengan jebakan Batman, saudara. Daud lupa bahwa segala kemenangan, keberhasilannya selama ini bukan karena jumlah tentaranya. Haleluya. Amin, amin. Ini saya buka aja ya, karena saya jauh dari saudara. Karena suaranya kurang. Jadi perhatikan, perbaiki lagi volumenya. Kemenangan, keberhasilan Daud, di zaman Saul levelnya begini, di zaman Daud naik lagi. Tuhan mau mengingatkan kepada Daud bahwa ini bukan karena kegagahanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena jumlah tentaramu, tetapi karena aku menyertaimu. Haleluya. Ini poinnya, saudara. Seringkali kita lupa siapa kita. Seringkali kita lupa asal-usul kita. Bahwa ketika kita sudah sampai dalam level seperti sekarang ini, kita merasa itu terjadi karena kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, kesuksesan kita, relasi-relasi kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu bekerja melalui keputusan-keputusan, melalui relasi kita, melalui kepintaran kita. Tuhan bekerja. Tuhan mau memberitahu kepada kita pagi ini bahwa apapun yang engkau berhasil raih dalam hidupmu, itu karena Tuhan. Amin. Makanya kita nggak boleh sombong dengan apa yang ada. Nggak boleh menepuk dada. Yang menepuk dada cuma satu, King Kong. Pernah melihat King Kong, saudara? Ya, kita orang percaya, saudara. Kalau Tuhan bisa bawa kita dalam level seperti sekarang ini, mari kita bersyukur bahwa itu semua karena karya Tuhan. Itu loh, saudara. Nah, manusia ini memiliki satu celah di dalam hidupnya yang namanya ego. Ego ini tidak dikontrol oleh Elohim. Dengarkan ya. Ego manusia hanya dikontrol oleh dirinya sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu bicara tentang ego. Jadi yang membuatmu tersinggung bukan Tuhan. Adalah dirimu sendiri. Ego ini yang menjadi celah masuk bagi iblis untuk memprovokasi Daud agar dia menghitung tentaranya. Memang agak membingungkan di dalam pasal 24 ayat 1. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Dengarkan ya saudara, Tuhan tidak pernah menghasut. Ya, Tuhan tidak pernah menghasut. Hal yang lebih jelas nanti akan kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 21. Ayo buka sebentar di dalam 1 Tawari, beri tanda pada 2 Samuel, 1 Tawari pasal 21, ayat 1. Ayo kita baca sama-sama, kita sama-sama 2, 3. Iblis bangkit melawan orang Israel dan apa? Ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Berarti sebenarnya Tuhan yang mengizinkan iblis ini untuk masuk pada egonya Daud. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita loh saudara. Tuhan tidak pernah memprovokasi kita untuk melanggar firman. Tidak. Ini adalah gaya para penulis Ibrani yang tidak membedakan antara penyebab primer dengan penyebab sekunder. Penyebab primernya adalah provokasi iblis. Dan penyebab sekundernya adalah Tuhan yang mengizinkan. Seperti dia mengizinkan, siapa yang diizinkan Tuhan menderita? Masih ingat? Ayub. Bukan Tuhan yang melakukan itu, dia izinkan. Oke, silakan tes dia. Ini yang terjadi, saudara. Nah, seringkali kita gagal di dalam hidup ini karena kita menerima provokasi itu. Abuna itu sebagai hamba Tuhan itu manusia kan? Pasti juga bisa tersinggung pada orang. Pasti bisa tersinggung. Pasti bisa jengkel pada orang. Coba kalau saya disinggung oleh seseorang dan saya lagi marah, tiba-tiba Abuni datang. Ayo Pak, hajar Pak. Ditiup. Jadi kayak sate. Hajar aja Pak. Mama di samping Papa. Memang kurang ajar orang itu. Ini lagi bukan soal hamba Tuhan, hamba Tuhanan. Kita sudah dipermalukan.
Ayo Pak, ayo Pak. Kalau perlu Papa pukulin nanti saya tendang. Coba Anda punya istri yang kayak gitu. Bubar hidup kita, saudara. Bubar. Istri itu, saudara, seperti gas dan rem. Ketika kita lambat, dia ngegas. Tet, tet. Tapi kadang-kadang namanya laki-laki itu bablas, saudara. Saya percaya semua laki-laki di gereja ini tidak bablas. Tapi kalau bablas, istri nekannya bukan gas. Nekannya apa? Rem. Pak, jangan kencang Pak. Papa udah bahaya nanti. Bahaya, kecepatannya sudah tidak benar. Jadilah istri yang seperti itu. Nah seringkali setan itu masuk dalam ego kita. Dia tahu kita bisa tersinggung tanpa melihat status kita. Dia tahu kok. Ingat kesaksian Abuna ketika disalib di jalan Pandanaran itu. Saya ngamuk, saya kejar orangnya. Kurang ajar, nggak tahu nih siapa. Dia salib, saya kejar, berhenti di lampu merah. Saya udah buka kaca jendela mobil, dia juga buka. Makin naik saudara. Tiba-tiba dia nyapa duluan. Shalom Pak Sony, Pak Pendeta. Coba saya ngamuk duluan saudara. Udah jadi viral. Iya dong? Itulah ego. Makanya kelola egomu dengan baik. Taruh itu di kaki Tuhan. Kalau Anda tidak sanggup, minta bantuan Roh Kudus untuk menolongmu. Tuhan, aku seringkali gagal untuk urusan yang satu ini. Gagal. Berkali-kali saya disakiti orang. Abuni tidak pernah memprovokasi saya. Pak, balas Pak. Memang yang ini keterlaluan Pak. Tidak pernah. Malah sebaliknya. Pak, sabar. Ingat lo, kamu itu pendeta lo. Mungkin Anda berkata, itu kan Abuna. Tidak berlaku buat saya. Ingat lo saudara. Anda itu anak Tuhan. Nah, ingat itu. Aku itu anak Tuhan lo. Sabar. Sabar. Sampai kapan sabar? Sabar. Ingat ya, sabar artinya dalam bahasa Ibrani apa? Long suffering. Masih ingat? Makin sabar, makin menderita. Itu. Daud gagal. Nah, ketika kita berada di dalam provokasi yang mencoba menyentuh ego kita itu, ada orang-orang seperti Yoab yang diutus di samping kita untuk mengingatkan kita. Jelas sekali dalam perikop ini, saudaraku, dan Anda yang ada di rumah. Ada orang-orang seperti Yoab memberitahu kepada kita, Tuanku, ini jumlah orang Israel ini sudah besar. Pasti Tuhan tambah-tambahkan. Buat apa? Itu loh cara Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengingatkan, untuk menegur, menasehati. Menjadi rem buat kita. Seperti Abuna katakan tadi. Istri itu antara gas dan rem. Jangan ngegas terus. Gaspol. Jangan ngerem juga. Yoab adalah representasi orang-orang yang sengaja dikirim Tuhan untuk mengingatkan, untuk memberitahu kepada kita, hei, tindakanmu itu salah. Maka mari kita memberi ruang bagi kehadiran orang-orang seperti itu. Baru-baru ini Abuna ngomel pada seorang jemaat. Ngomel bener ngomel. Tapi dia tidak memberi ruang atas omelan gembalanya. Saya berkata, siapa lagi yang kamu dengarkan kalau bukan gembalamu? Orang tuamu sudah tidak kamu dengar. Gembalamu sudah tidak kamu dengar. Ya toh? Malah manggil saya nggak sopan, bukan Abuna lagi. Si Sony Salucu itu. Coba, kurang ajar dong. Kalau dia ada di depan saya itu, saya taplui, saudara. Kaplok. Si Sony Salucu itu ngomong gitu, saudara. Karena sudah bersinggungan dengan egonya, kejahatannya terbongkar. Saya menjalankan fungsi sebagai gembala mengingatkan dia, bro, kamu sudah bablas. Balik. Ngamuk. Dipikir saya takut kalau dia ngamuk, saya lebih ngamuk. Ini loh saudara. Kita memberi ruang, harus memberi tempat bagi orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau kita memiliki wewenang-wewenang dan jabatan-jabatan tertentu.
Abuna sebagai gembala punya orang di atas Abuna, atau punya orang di samping Abuna di mana saya bersedia mendengarkan dia. Bapak rohani. Karena itu menjadi alat kontrol. Haleluya. Haleluya. Alat kontrol suami siapa? Istri. Alat kontrol istri siapa? Suami. Alat kontrol anak siapa? Orang tua. Alat kontrol jemaat siapa? Hah? Gembalamu. Jangan beri jawaban normatif Tuhan. Itu jawaban normatif. Semua pasti dikontrol oleh Tuhan. Alat kontrol murid siapa? Gurunya. Alat kontrol pegawai siapa? Bosnya. Kalau hidup kita tidak terkontrol, kita akan jatuh di dalam dosa dan jebakan kesombongan. Itu yang menjadi kesalahan Daud yang utama. Karena tidak ada keberhasilan Daud tanpa campur tangan Elohim. Dan itu menjadi pelajaran penting buat kita. Daud nekat, dia udah tahu salah, tetap melanggar. Nah ini kadang-kadang kita udah tahu lampu merah artinya apa? Terus atau berhenti? Berhenti. Lampu kuning artinya apa? Hati-hati. Lampu hijau? Jalan. Kadang-kadang kan kita mengubah peraturan itu. Malam tidak ada orang, ya kan? Atau tanggung udah ngegas, lampu merah. Hati-hati loh, sekarang di Semarang dan di Jakarta juga ya, sudah ada tilang elektronik. Ada kamera yang menangkap kita. Nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah yang seperti itu. Daud tetap nekat. Udah tahu salah. Ini loh kita. Dan seringkali keputusan-keputusan kita itu lahir dari emosi. Lahir dari kejengkelan. Wis pokoknya. Belakangan setelah kita tahu salah, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Udah tahu menyimpang, ya kenapa terus menyimpang, saudara? Balik lurus satu. Kita udah tahu itu lampu merah, harusnya berhenti. Bablas. Ketika resiko akhirnya menjadi hasil dari perilaku kita, tindakan kita, maka kita baru menyesal. Kita baru takut. Kita baru bertobat. Daud mengalami itu enggak, Abuna? Iya, mengalami. Lihat ayat yang ke-10. Coba lihat ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, 2-3. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Coba ikuti kata-kata Buna. Orang yang melanggar adalah orang bodoh. Gitu. Kenapa disebut pelanggaran? Karena dia tahu ada aturan dan dia sengaja cross the line. Itu bodoh. Ketika saya melakukan pelanggaran dan kesalahan itu, saudara, hati saya itu berdebar-debar. Aduh, saya telah berdosa. Aduh, masihkah saudara memiliki perasaan yang seperti itu? Kalau Anda berkata, aku sudah tidak punya itu, Anda harus waspada. Bapak Ibu harus waspada, karena hatimu udah keras. Kebenaran sudah tidak hidup lagi di dalam dirimu. Ketika kita melakukan pelanggaran dan tidak merasa bersalah, itu terjadi karena kita bolak-balik melakukan pelanggaran itu. Bolak-balik. Sehingga kita tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran, tapi menjadi sebuah kebenaran. Dan orang yang seperti ini perlu benar-benar bertobat di kaki Tuhan. Karena kalau hatinya sudah tidak berdebar-debar lagi, saat dia melakukan pelanggaran, ada yang salah dengan core values. Ada yang salah dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri orang ini. Ketika berbohong bukan lagi Anda anggap sebagai sebuah pelanggaran. Ketika berdalih dan mencari alasan, sudah tidak lagi Anda anggap sebagai sebuah pelanggaran. Berhati-hati. Di sini kita melihat bahwa Daud mengerti
dia melakukan pelanggaran, hatinya berdebar-debar. Itu sebenarnya sinyal alami yang dipakai oleh Spirit Elohim untuk mengingatkan kita ada yang salah. Ya tak? Sakit penyakit itu kan tidak langsung datang seketika, saudara. Itu akumulasi dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Maka mari kita pekalah terhadap debaran jantung. Ya kan? Ketika dulu Abuna pertama kali jatuh cinta pada Abuni, ketemu dia itu jantung Abuna berdegup keras. Tuar. Wih, sinyal alami. Ya kan? Ketika dia lewat, wah, papasan. Jaim, pura-pura begini kepalanya. Tapi begitu udah lewat, matanya berpaling ke belakang. Itu sinyal alami. Ya toh? Mari kita mulai peka terhadap sinyal-sinyal alami ini. Jangan berkata, sudah seminggu ini tangan kananku berdenyut-denyut. Itu berarti sebentar lagi aku terima berkat. Itu mah tradisi, saudara. Bukan begitu sinyal alaminya. Ya, bukan. Ada lagi itu, kalau ada yang berkata kalau matanya apa itu? Apa namanya itu? Kedutan. Berarti ada apa itu? Biasanya apa? Ada yang ngerasani. Bukan hanya kedutan, ada penyakit di sini yang suka apa itu? Trimbilan. Berarti apa? Orangnya ngapain? Ngintip. Aduh. Saudara, kita harus bisa membedakan tanda-tanda fisik yang memang Tuhan beri ketika tanda-tanda itu terkoneksi dengan spirit kita. Berdebar-debar hati Daud, dia pantas berdebar-debar karena dia bersalah. Dia tahu yang dihadapi adalah Elohim. Nah, ini saudara, dia menyesal. Tapi perhatikan, di dalam hubungan dengan Elohim itu, dosa is tetap dosa. Pelanggaran is tetap pelanggaran. Sekalipun Anda udah jengking-jengking, udah duduk-duduk, udah angkat-angkat pantat, nyembah-nyembah Tuhan, yang namanya pelanggaran tetap ada hukumannya. Halo? Tetap ada hukumannya. Tuh, dosa tetap dihukum. Tetapi Tuhan, Elohim yang penuh belas kasihan itu yang akan menentukan seberapa kualitas hukuman kita, dan seberapa lama kita menanggung konsekuensi atas perbuatan kita itu. Itu yang dilakukannya terhadap Daud. Apa yang dilakukan Elohim terhadap Daud atas pelanggarannya? Ya wajar saja Elohim tersinggung kok. Yang membuat kamu menang, yang membuat kamu jadi raja, yang membuat kamu berhasil, yang melebarkan kerajaanmu itu kan karena aku. Sekarang giliran ucapan terima kasih kamu melupakan aku. Itu saudara. Kamu diberkati, kamu dapat duit banyak. Itu kan karena aku memberkati pekerjaan tanganmu. Giliran kasih persembahan, giliran mengembalikan perpuluhan, hitungannya jelimet. Loh ini gede Tuhan. Ini kan dikurangin biaya. Biaya bensin, biaya telepon, biaya ini. Jelimet. Itu contoh praktisnya. Kita diberkati. Diberi mobil oleh Tuhan. Diberi motor oleh Tuhan. Bisa beli mobil. Bisa beli motor. Giliran ke gereja. Ngantuk Tuhan. Nanti sore aja ada ibadah online. Giliran jam 5 ibadah online. YouTube-nya udah mulai diputar. Ada teman datang. Oh nanti aja lah besok. Nanti bisa diputar lagi. Giliran mau diputar lagi besoknya. Sibuk terus. Seperti itu terus. Ya ini penyakit kita anak Tuhan. Makanya hidup kita begitu-begitu aja. Kita harus berani memprioritaskan Tuhan, saudara. Bahwa di atas semua itu ada Tuhan yang berkuasa. Nah, Daud menyesal. Tapi oke, benar. Kita memang harus menyesal. Tapi hukuman tetap jalan. Lalu Elohim mengutus nabi kepada Daud. Diberi 3 opsi hukuman. Nanti Anda baca ya. Opsi pertama, silakan Daud memilih di antara 3 opsi ini. 3 tahun. Apa saudara? 3 tahun. Apa? Masih ingat? 3 tahun apa?
Wah, Anda kurang tidak rajin membaca Alkitab ya. 3 tahun apa? Lihat ayat 13. 3 tahun apa? Kelaparan. Opsi yang kedua, 3 bulan diapain? Dikejar-kejar musuh. Opsi yang ketiga, 3 hari penyakit sampar. Ya tetap dihukum kata Tuhan. Sekarang pilih 3 tahun kelaparan untuk seluruh rakyat dan negaramu. 3 bulan kamu dikejar-kejar oleh musuhmu. Atau 3 hari penyakit sampar. Semua itu membawa konsekuensi kematian. Daud berpikir. Lihat ayat 13 itu saudara. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan ada 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Oh, 3 tahun kelaparan, lama. Tuhan akan bertindak membuat seluruh tanah Israel yang subur menjadi kering kerontang. Dan itu akan membuat Daud bisa rontok, kalah, bisa ditaklukkan oleh musuh-musuh. 3 bulan dikejar oleh musuh. Daud udah kenyang dalam hidupnya dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh Saul. Ya, melarikan diri dari anaknya Absalom. Wah, Daud berkata, aduh, lari lagi. Hidupku penuh dengan pelarian. Atau 3 hari penyakit sampar mengorbankan rakyat. Daud tidak memilih. Dia berkata di dalam ayat 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini penting saudara. Bahaya kelaparan akan membuat Daud jatuh dalam tangan manusia. Kenapa? Karena dia akan mudah diserbu dan ditaklukkan oleh musuh-musuh, tentara, raja-raja Kanaan yang berada di sekitarnya. Kalau dia memilih opsi yang pertama. Kalau dia memilih opsi yang kedua, dia juga jatuh di tangan manusia. Betul? Akan dikejar oleh manusia. Dan dia udah kenyang dengan pelarian. Jadi apa? Satu-satunya di antara 3 hukuman ini yang berasal dari Tuhan itu apa? Yaitu hukuman yang ketiga. Apa itu? Penyakit sampar. Dari mana kita tahu penyakit sampar itu datang dari Tuhan? Ingat, nanti Anda membaca ini, Anda melihat malaikat Tuhan mengambil pedang dan mengulurkan pedang itu ke seluruh Yerusalem. Dan apa yang terjadi selama pedang itu terulur saudara, utusan Tuhan, utusan Elohim untuk menghukum seluruh rakyat Israel. Selama itu pula penyakit sampar melanda seluruh Israel. Makanya Daud berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Elohim. Enak loh, jatuh di tangan Elohim daripada jatuh di tangan manusia. Jadi, inspirasi yang kita dapat dari kisah ini adalah, apapun konsekuensi yang kita dapat kita peroleh, lebih baik kita memilih jatuh di tangan Elohim. Haleluya. Karena apa? Karena Daud tahu persis bahwa Elohim itu sangat besar kasih sayangnya, kasih setianya. Ini kata kuncinya. Manusia akan penuh dengan kebencian. Kalau kita jatuh di tangan manusia, dia akan benar-benar menghancurkan kita, mendiskreditkan kita, akan menginjak leher kita. Tapi kalau kita jatuh di tangan Elohim, ada yang namanya belas kasihan. Haleluya. Ya, seperti Bapak itu saudara, sejengkel-jengkelnya pada anak. Ingat ya, Tuhan itu, Elohim, kalau dia melukai, dia juga ngapain? Membebat. Udah dipukul, udah dihajar, tas. Setelah itu dielus-elus lagi sama Tuhan. Itu sifat Tuhan. Maka mari kita melekat. Mari kita bergantung pada belas kasihan, pada kasih sayang Elohim. Hanya itu. Manusia ini fana, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, punya banyak pelanggaran. Apa yang membuatnya bisa bertahan? Ketika dia bergantung kepada Elohim. Maka terjadilah 70.000 orang mati kena penyakit sampar.
hati Daud sedih banget. Karena pelanggarannya, rakyatnya jadi korban. Tapi, the other side, Daud sadar bahwa itu adalah belas kasihan dan kasih sayang dari Elohim. Bagian yang terakhir, apa yang dilakukan Daud untuk menghentikan ini? Lihat ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Kita hari ini kedatangan tamu teman-teman Abuna dari Jakarta. Mereka pernah Abuna bawa ke tempat pengirikan Arauna itu. Sekarang udah berubah jadi pelataran. Udah ada paving seperti ini, ada kubah warna emas. Dome of the Rock. Itu tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu, saudara, adalah tempat para pegawai setelah hasil panen diambil, dikumpulkan, lalu para pegawai memisahkan biji gandumnya dengan batang gandum. Jadi digini-giniin. Ada angin yang kencang, itu adalah harus di daerah terbuka. Ada angin yang kencang, maka batang-batang dan daun-daun gandum itu akan ditiup oleh angin sehingga yang tertinggal di bawah biji gandum. Begitu caranya. Jadi biji gandum dirontokkan dengan garpu dan daun-daun atau batang gandum akan ditiup oleh angin. Itu yang disebut dengan tempat pengirikan. Biasanya tempat pengirikan itu tidak terlalu jauh dari ladang supaya gampang ngangkut gandumnya ke sana. Dan tempat pengirikan itu di daerah yang luas, agak tinggi supaya ada angin. Muncul perintah kepada Daud bahwa untuk menghentikan tulah ini harus bangun mezbah. Saudaraku, poin penting bagi orang Kristen hari ini adalah jangan pernah engkau melupakan membangun mezbah Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Jangan pernah engkau lupakan membangun mezbah Tuhan. Kenapa? Karena mezbah itu adalah situasi. Mezbah itu adalah tempat. Mezbah itu adalah kondisi. Mezbah itu adalah prasyarat di mana Anda bisa menghentikan kemarahan Tuhan akibat kelemahan dan kekurangan akibat pelanggaran-pelanggaran di dalam hidupmu. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk Abuna. Pasti banyak pelanggaran, pasti banyak dosa, pasti banyak kesalahan. Tapi yang membuat Tuhan menghentikan hukumannya ketika kita konsisten membangun apa? Mezbah. Haleluya. Bisa nggak Anda nggak berdosa dalam 24 jam? Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Bisa nggak Anda nggak ngomel dalam 24 jam? Nggak ngomel. Bisa nggak Anda nggak jengkel dalam 24 jam? Itu semua mendatangkan hukuman loh, saudaraku. Mendatangkan hukuman. Tapi yang membuat itu berhenti ketika kita membangun mezbah. Apa yang ada di atas mezbah? Korban. Ketika setiap malam Bapak Ibu bergandengan tangan, itu mezbah. Ketika Bapak Ibu menyediakan waktumu secara khusus untuk menghadap Elohim, menghadap Tuhan, itu mezbah. Poinnya adalah bukan apa yang kau taruh di atas mezbah itu. Karena tidak ada mezbah tanpa korban. Tapi poinnya adalah ketika engkau membangun mezbah, maka di titik itu belas kasihan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Tanpa kita sadari. Apa sih yang membuat kita bisa bertahan hari ini? Apa yang membuat kita masih terus diberkati sementara kita tahu diri kita ini banyak kekurangan, banyak pelanggaran? Karena kita konsisten membangun mezbah di hadapan Tuhan. Termasuk ketika kita hadir ibadah, itu adalah mezbah kita. Saat kita berdoa, itu adalah mezbah kita. Saat kita membawa persembahan, itu adalah mezbah kita. Saat kita mencari Tuhan, itu adalah mezbah kita. Jadi pelajarannya, bangunlah mezbah di dalam hidupmu. Supaya kasih sayang Tuhan selalu nyata atas setiap kekurangan dan pelanggaran yang kita lakukan.